Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Nuridaya. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Sebelumnya, yang terhormat kepada Dr. Darul Abdul MPD selaku dosen pengampu. Langsung saja, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian RPP ataupun rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan program perencanaan yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan ataupun lebih. Kemudian tujuan dari rencana pelaksanaan pembelajaran ini adalah untuk mengarahkan kegiatan belajar mengajar dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menyusun RPP ataupun rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu menuliskan identitas mata pelajaran, meliputi satuan pendidikan, yang kedua kelas ataupun semester, kemudian mata pelajaran ataupun tema pelajaran, kemudian alokasi waktu dan jumlah pertemuan. Langkah selanjutnya yaitu menuliskan standar kompetensi. Standar kompetensi ini adalah batas minimal kemampuan siswa ataupun siswi berupa sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang akan dicapai oleh mereka dalam satu semester setiap mata pelajaran yang akan ditempuh. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menuliskan kompetensi dasar. Atau kompetensi dasar ini adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai acuan penyusunan indikator kompetensi. Langkah selanjutnya yaitu menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator ini adalah penjabaran dari kompetensi dasar, yaitu berupa perilaku yang dapat diukur ataupun diobservasi untuk melihat ketercapaian dari kompetensi dasar yang menjadi acuan penilaian suatu mata pelajaran. Langkah selanjutnya yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini menggambarkan proses dari hasil belajar yang diharapkan oleh peserta didik yang sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Langkah selanjutnya yaitu menentukan metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Langkah selanjutnya yaitu merumuskan kegiatan pembelajaran. Dari merumuskan kegiatan pembelajaran ini ada 3 poin, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kegiatan pendahuluan ini adalah suatu pertemuan pembelajaran di awal yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi peserta didik dan memfokuskan perhatian kepada peserta didik untuk partisipasi aktif dalam proses pembelajaran yang akan datang. Kemudian kegiatan inti. Kegiatan inti ini adalah proses di mana pembelajaran itu sudah terjadi untuk mencapai kompetensi dasar. Kemudian selanjutnya merumuskan kegiatan pembelajaran kegiatan akhir. Atau kegiatan akhir ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman ataupun kesimpulan, dan yang terakhir itu adalah penilaian. Langkah dalam menyusun RPP selanjutnya yaitu menentukan alat dan sumber belajar. Menentukan alat dan sumber belajar ini didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi yang akan diajarkan
ataupun kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Langkah selanjutnya yaitu penilaian pembelajaran ataupun evaluasi pembelajaran. Biasanya penilaian pembelajaran ini prosedurnya dilihat dari proses dan hasil pembelajaran yang disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan yang mengacu kepada standar penilaian. Yang selanjutnya contoh dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Bisa dilihat dari contoh rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut di sini. Jadi sekian dari penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.